Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan membahas tentang 7 soal dan pembahasannya untuk kompetensi teknis P3K Guru sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Jadi di sini 7 soal ini beserta pembahasannya itu teman-teman ya adalah kompetensi teknis pedagogik yang kami sudah sesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB. Jadi teman-teman itu sebaiknya menguasai atau menonton video ini sampai selesai karena soal seperti ini yang kami rangkum di channel ini itu potensi naik di ujian P3K itu lumayan besar teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya tentang 7 soal dan pembahasan kompetensi teknis P3K Guru sesuai kisi-kisi Permenpan RB. Jadi yang pertama adalah nomor 1, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahan, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen. Nah, jadi perlu teman pahami bahwa homogen itu sejenis teman-teman ya. Jadi siswa misalnya laki-laki semua atau perempuan semua seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini pembahasannya kumulatif feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya karena jenis umpan balik ini untuk siswa yang homogen seperti itu. Jadi jawabannya di sini teman-teman adalah apa? Silakan dijawab. Jawabannya adalah tentunya kumulatif feedback seperti itu. Jadi diingat teman-teman ya. Jadi pemberian umpan balik ke peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen itu jawabannya adalah kumulatif feedback seperti itu teman-teman ya. Soal nomor 2 adalah seperti ini teman-teman ya. Soal nomor 2, pemberian umpan balik ya. Jadi ini yang pembahasannya tadi karena tidak sampai pembahasan kami. Di sini pembahasannya tadi yang nomor 1, kumulatif feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya yang cocok untuk siswa yang homogen. Jadi memang ini kumulatif feedback adalah umpan balik yang tepat untuk siswa yang homogen. Jadi jawabannya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Soal berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian ya. Nah, jadi di sini pembahasannya langsung saja di pembahasan teman-teman ya bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian apa? Apakah kinerja, produk, portofolio, proyek atau praktik. Nah, di sini kita bisa lihat di pembahasan langsung bahwa menyanyikan merupakan kata kerja. Jadi kalau teman-teman itu bernyanyi atau menyanyikan berarti itu masuk kata kerja teman-teman sehingga menjadi penilaian adalah praktiknya. Jadi secara otomatis jawabannya di sini apa teman-teman ya? Kira-kira apakah kata kerjanya merupakan kata kerja ya? Merupakan kata kerja berarti kata kerja itu praktek, berarti dia mempraktekkan. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini teman-teman adalah apa ya? Praktek ya. Mungkin ada teman-teman yang beda jawabannya, silahkan komen saja di kolom komentar ya seperti itu. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian praktik ya karena kita bernyanyi berarti itu masuk kata kerja. Nah, sehingga menjadi penilaian otomatis prakteknya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 teman-teman adalah siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Nah, itu termasuk penilaian apa? Nah, di sini dibahas pembahasan singkatnya adalah seperti ini teman-teman ya. Pembahasannya membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk teman-teman ya. Yang memiliki hasil produk
sehingga yang menjadi penilaian adalah produk. Nah, jadi kalau kita membuat laporan berarti ada hasil teman-teman ya. Ada hasil sehingga yang dinilai itu adalah hasil dari produknya. Yang dinilai itu adalah hasil kerja kita atau produk kita. Jadi secara otomatis jika soalnya seperti ini, siswa membuat laporan pengamatan ya. Jadi siswa membuat, kata kuncinya adalah membuat ya. Membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, berarti termasuk penilaian. Jawabannya adalah apa teman-teman ya? Tentunya jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B, produk. Seperti itu teman-teman ya. Karena kenapa bisa produk jawabannya? Karena membuat laporan itu adalah pekerjaan yang ada hasilnya nanti teman-teman. Hasilnya itu adalah produk. Produk itulah yang menjadi penilaian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 seperti ini teman-teman ya. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ulangi soalnya karena agak panjang di sini. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Jadi dalam satu kelas kita teman-teman ternyata ada 2 siswa yang memang berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira apa pembelajaran yang tepat dilakukan jika kita menghadapi kondisi seperti ini? Apakah A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya? B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, di sini pembahasannya kami sudah siapkan teman-teman ya. Penanganan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi di sini pembahasannya sudah admin siapkan untuk teman-teman ini, meskipun cukup singkat, tapi ini untuk mengefisiensi cara belajar teman-teman ya. Jadi yang kita harus ketahui adalah bagaimana sih sebenarnya penanganan anak berkebutuhan khusus itu. Jadi yang pertama itu adalah perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga dari teman-teman ya. Oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Kemudian menggunakan metode yang beragam ya, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Nah, di sini kira-kira apa namanya teman-teman ya? Apa kira-kira jawaban yang tepat ya? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, setelah teman-teman membaca pembahasannya ini mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus, tentunya teman-teman sudah bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 4. Jadi kalau menurut admin itu kita melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya. Karena itu sesuai dengan yang di poin 3 di sini. Atau ada teman-teman yang berbeda, silakan komen di kolom komentar seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 teman-teman ya. Pertanyaan nomor 5, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi apa? Nah, jadi guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran, apakah A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, dan E. Budaya. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan kurikulum dan lain-lain. Nah, jadi ini untuk menunjang pembelajaran teman-teman ya, menunjang proses pembelajaran. Jadi yang tepat di sini adalah pedagogik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang berbeda, silakan komen di kolom komentar seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 seperti ini. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik dan kontekstual. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya adalah merumuskan, mengumpulkan
ya, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan, itu adalah kata kuncinya. Dan semua guru mungkin sudah tahu jika kata kuncinya seperti itu, mulai dari mengumpulkan sampai mengkomunikasikan, tentunya jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya tentunya adalah B, yaitu pendekatan model pembelajaran saintifik. Nah, di sini kita lihat pembahasannya, teman-teman harus kuasai ini saintifik ya, karena hampir 99,9% itu bakalan naik di ujian seleksi guru P3K di tahun 2021 teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan scientific learning itu, yang pertama itu ciri-cirinya atau karakteristik dari pembelajaran saintifik itu, yang pertama adalah mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 7. Nah, jadi soal terakhir atau soal nomor 7 adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, dan E sahih. Nah, di sini kita langsung lihat pembahasannya saja teman-teman ya. Di pembahasannya ini admin sudah siapkan menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup ya, mencakup semua aspek. Jadi ada kata kuncinya mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, di sini di soal menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum teman-teman ya. Itu sesuai tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek seperti itu. Hal ini sesuai dengan apa? Prinsip apa kira-kira teman-teman ya? Setelah teman-teman membaca pembahasan ini, jawabannya tentunya adalah menyeluruh teman-teman ya. Seperti itu. Nah, inilah 7 soal yang semestinya teman-teman harus kuasai, minimal teman-teman memahami pembahasan yang ada di soal ini. Seperti itu, karena ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di Permenpan RB. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.